Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Nah, bagaimana liburan untuk Lebaran kali ini? Semoga kita selalu bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dan selalu dipantaskan untuk tetap sehat teman-teman ya. Nah, baik. Untuk video kali ini saya melakukan pemilihan terhadap batu yang akan saya gunakan sebagai bahan bonsai on the rock teman-teman. Kebetulan untuk pilihan yang saya dapatkan jatuh di batu ini teman-teman. Nah, diupayakan untuk pembuatan bonsai on the rock kita menggunakan batu yang natural teman-teman ya, atau batu alami. Nah, untuk jenis bahan ini jangan digunakan teman-teman ya, karena kondisinya perakaran masih belum terlalu panjang karena sehubungan dengan ini bahan setek teman-teman ya. Jadi upayakan untuk bahan yang kita gunakan sudah memiliki akar yang sudah cukup panjang untuk kita kemudian lilitkan atau masukkan di bagian lubang daripada batu, atau kita bisa selipkan di antara lipatan-lipatan yang ada di kontur batu teman-teman. Nah, saya memilih satu bahan seperti ini teman-teman ya. Nah, sebetulnya ini bisa ya, hanya saja untuk percabangannya kurang panjang. Saya memilih yang satu ini teman-teman, karena muncul dua cabang yang akan kita bisa buat aksen di bagian yang tidak memiliki cabang panjang. Kita buat upper crownnya, jadi ini bisa kita jadikan bonsai kasket teman-teman ya. Nah, untuk percabangan di salah satunya ini memiliki cabang yang sudah cukup panjang, jadi secara gerak dasar kita tidak kesulitan untuk lakukan pemrograman. Nah, kemudian kita lakukan pembersihan untuk bagian yang akan kita tekuk ke bawah, karena ini tema yang akan saya buat adalah tema kasket teman-teman ya. Untuk jenis anting putri sebetulnya rawan teman-teman ya untuk dilakukan pengawatan pada kondisi akar yang masih prematur atau masih muda. Jadi diupayakan untuk progres awal tanaman ini jangan terkena sinar matahari langsung teman-teman ya, karena rawan sekali terjadi dehidrasi. Nah, kemudian untuk percabangan yang akan kita tekuk, kita bungkus dengan raffia atau bisa juga menggunakan pelepah pisang teman-teman. Kebetulan ini ada pelepah pisang, saya gunakan sebagai alas atau tandasan ketika kita melilitkan kawat pada cabang yang akan kita tekuk teman-teman. Tujuannya sudah barang tentu teman-teman ya, agar bagian cabang yang kita tekuk ini nanti tidak pecah atau patah teman-teman. Yang kedua, jika memang terjadi patahan, maka bagian yang patah tersebut kelembapannya tetap terjaga begitu. Nah, kita lilitkan secara perlahan dan lebih rapat teman-teman ya. Untuk kawat ini, ketika bagian cabang yang kita tekuk sudah diam atau tidak bergerak lagi, usahakan secepat mungkin antara 1 sampai 2 bulan kita lepas saja teman-teman ya. Sekaligus kita lakukan pengecekan akar dan penataannya nanti. Nah, cukup sampai di situ saja untuk melilitkannya teman-teman ya, tidak perlu sampai ke bawah karena
bagian sudut atau bagian yang akan kita tekuk di bagian itu saja. Nah, untuk penekukan yang seperti ini teman-teman aman ya ketika kita menggunakan alas atau tandasan seperti pelepah pisang atau raffia, atau teman-teman bisa menggunakan kulit dari pohon waru teman-teman. Kita bersihkan kemudian sampai muncul seratnya, kita bisa menggunakan sebagai landasan untuk kita melakukan penekukan ekstrim ya. Nah, untuk bagian akar sudah cukup lumayan panjang teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki bahan yang akarnya jauh lebih panjang, lebih bagus lagi teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya hanya memberikan contoh kepada teman-teman untuk menjamin keberhasilan pembentukan awalnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita memposisikan bagian pokok pohon tetap menampilkan aksen batu yang ada di bawah atau di sampingnya. Bagian mana yang paling eksotis atau paling menarik kita tonjolkan di sana. Nah, untuk bagian akar ini saya masukkan ada salah satu lubang yang ada persis di bawah pohon ini teman-teman ya. Ini saya masukkan saja. Nah, sampai tembus ke situ teman-teman ya. Nah, untuk perlakuan ini agak lebih hati-hati teman-teman ya, karena ini adalah akar muda. Jadi rawan sekali terjadi stres terhadap tanaman nantinya. Nah, untuk bagian akar yang lain bisa kita tata di bagian atas. Dan ketika sudah mulai terjadi pertumbuhan akar teman-teman di sekelilingnya bisa kita tata di bagian samping-sampingnya ya. Jadi ini kondisinya masih awal sekali. Kemudian kita ikat pada batu agar supaya bagian pohon tidak bergerak pada perkembangannya nanti. Nah, teman-teman pada posisi ini berikan sedikit kokopit di bagian batu ya. Upayakan untuk media juga seporos mungkin untuk menghindari pembusukan terhadap akar, karena kita sudah memperlakukan akar seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Nah, ini saya melakukan penguatan terhadap pohon agar supaya tidak bergerak atau lebih statis begitu teman-teman ya. Jadi karena kondisinya ini masih baru sekali, jika tanaman ini bergerak dari posisinya, khawatirnya untuk bagian akar akan tumbuh jauh lebih liar lagi teman-teman. Dengan seperti ini, ketika akar mengalami proses pematangan, maka untuk bagian pohonnya akan lebih merekat kuat pada batu teman-teman. Nah, untuk tempat penanaman kita bisa menggunakan polybag saja teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pot kemudian diselongsong dengan menggunakan talang karet atau talang plastik ya. Atau dengan menggunakan polybag ini saja kemudian kita letakkan di atas pot teman-teman ya. Saya hanya menggunakan polybag saja yang saya tanam langsung di dalam polybag teman-teman. Karena posisinya akar juga masih di atas ya. Jadi ketika akar sudah mencapai dasar, maka untuk polybag ini akan saya pindah di atas pot teman-teman.
sehingga perkembangan akar tetap di dalam polybag ini teman-teman ya. Jadi lebih efisien kita menggunakan polybag ini sebagai pembungkus batunya. Jadi lebih murah ya daripada kita menggunakan talang karet atau talang plastik. Nah, cukup seperti ini teman-teman ya. Saya menggunakan media tanam sekam mentah yang saya campur dengan menggunakan kuhe kambing fermentasi teman-teman. Upayakan media tanam yang baik dan dengan tingkat kesuburan yang tinggi teman-teman. Nah, itu untuk bagian cabangnya sudah saya letakkan begitu saja sebagai penunjang model kasketnya ya. Nah, tak lupa teman-teman ya, untuk pohon yang sekecil ini upayakan diberi salokambium atau apapun itu teman-teman ya, untuk mengurangi tingkat penguapan akibat bekas potongan. Karena kondisi penukukan ekstrim seperti ini sangat rawan sekali terhadap penguapan ya. Sehingga biasanya pada kondisi tertentu tanaman ini akan layu teman-teman. Tapi tidak masalah ya, asalkan memiliki akar yang sudah cukup seperti itu tadi. Jadi upayakan untuk tidak diletakkan di tempat yang panas atau terik terlebih dahulu. Jadi kita teduhkan teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa di pruning atau tidak boleh teman-teman ya. Nah bisa dilihat seperti itu. Untuk bagian cabang yang turun ke bawah dibiarkan dulu saja sampai bahan bonsai ini subur terlebih dahulu. Tidak perlu dilakukan pembentukan terlebih dahulu teman-teman, karena ini mudah teman-teman ya. Cukup seperti ini, tunggu sampai subur, lanjutkan dengan program pengarahan cabang. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.